Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Siddiqui dengan NIM 17056-257 dari kelas B S1 Manajemen tahun 2020. Nah, di sini saya akan sedikit sharing nih tentang manajemen operasi. Mulai dari apa pengertian manajemen operasi, lalu ada beberapa pengertian manajemen operasi menurut para ahli, lalu apa bedanya sih manajemen operasi dengan manajemen jasa. Mungkin kita langsung saja ya ke slide selanjutnya. Apa sih manajemen operasi itu? Jadinya manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang berguna untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa, serta mengubah masukan menjadi hasil. Jadinya di dalam manajemen operasi itu kita mempelajari bagaimana aktivitas untuk memproduksi barang ataupun jasa di dalam suatu perusahaan. Lalu ada beberapa pengertian manajemen operasi dari para ahli. Yang pertama ada menurut Pontas Impardede, manajemen operasi dapat diartikan sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai kegiatan yang mengolah berbagai jenis sumber daya untuk membuat barang-barang atau jasa tertentu. Lalu ada menurut J. Hazer dan Barry Render, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Lalu ada menurut Stephenson bahwa manajemen operasi ialah sebuah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam suatu pembentukan produk atau penyediaan jasa. Lalu ada menurut Asauri, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya manusia atau sumber daya alat dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien. Oke, jadinya yang kita simpulkan dari pengertian manajemen operasi itu yaitu serangkaian aktivitas atau sebuah proses yang sengaja dilakukan perusahaan untuk menciptakan sebuah produk dengan cara efektif dan efisien. Intinya menciptakan produk dengan efektif dan efisien. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Lalu di dalam manajemen operasi ini nggak lengkap nih kalau kita nggak membahas apa sih komponen-komponen dalam perusahaan untuk melakukan pengoperasian. Lalu yang pertama ada produksi. Produksi merupakan salah satu faktor utama di dalam perusahaan tersebut. Artinya perusahaan bergerak karena ada produksi di dalamnya. Jadinya umur sebuah perusahaan tergantung bagaimana kapasitas mereka berproduksi. Semakin besar kapasitas yang dapat mereka produksi, maka umur perusahaan tersebut semakin panjang. Begitu pula dengan sebaliknya. Habis produksi ada marketing atau pemasaran. Mungkin di kehidupan kita sering banget mendengar pemasaran, pemasaran, pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Pemasaran itu merupakan salah satu cara untuk menggapai atau memanggil konsumen untuk menggunakan produk yang kita bawa, baik barang ataupun jasa. Jadinya pemasaran dalam hal ini digunakan bagi perusahaan sebagai ujung tombak untuk memasarkan produknya. Selain itu, pemasaran juga berfungsi untuk menghasilkan permintaan atau paling tidak menerima pesanan dari sebuah produk ataupun jasa. Selanjutnya ada keuangan atau finance. Keuangan merupakan bagian yang bertugas untuk mengaudit pemasukan dan pengeluaran perusahaan serta melacak seberapa baik kinerja organisasi, pembayar tagihan, dan pengumpulan uang. Oke, jadinya finance ini merupakan jantungnya di perusahaan tersebut. Kenapa dibilang jantungnya? Karena finance berperan penting bagi perusahaan untuk
mengelola keuangan perusahaan. Bisa dilihat dari utang perusahaan, lalu dari asetnya perusahaan, lalu dari kasnya perusahaan, baik dari piutang maupun sebagainya. Dan yang terakhir, apa sih perbedaan barang dan jasa di dalam operasi? Yang pertama, kalau kita lihat dari barang itu memiliki wujud yang nyata. Lalu yang kedua, produk disimpan dalam persediaan. Lalu yang ketiga ada produk terstandarisasi. Produk terstandarisasi di sini artinya perusahaan menetapkan sebuah standar untuk menciptakan sebuah produk. Artinya ada kualitas untuk menciptakan sebuah produk. Lalu empat, produk biasanya dihasilkan sebuah fasilitas yang lengkap. Lalu yang kelima, banyak aspek kualitas dari produk yang berwujud sehingga mudah untuk dievaluasi. Nah, ini benar banget nih. Jadinya kalau misalnya produk mereka tidak sesuai standar mereka, maka konsumen dapat langsung untuk mengevaluasi produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada jasa. Jasa ini tuh produknya nggak berwujud, artinya kita hanya menikmati secara batiniah, bukan secara lahir. Lalu yang kedua, produknya diproduksi dan dinikmati saat bersamaan, artinya pada saat melakukan pelayanan, pada saat perusahaan melakukan pelayanan, maka di saat itu juga perusahaan itu melakukan produksi. Lalu yang ketiga, interaksi antar pelanggan yang tinggi. Lalu yang keempat, kualitas untuk dievaluasi. Ini benar banget karena kualitas barang, kualitas tersebut tidak bisa kita lihat, hanya kita rasakan. Mungkin penilaian dari A dan B itu berbeda-beda. Menurut A, kualitas pelayanan yang dihasilkan suatu perusahaan sangat baik. Lalu yang B bilang, oh enggak, kualitas pelayanan di suatu perusahaan tersebut buruk. Terus yang kelima, ada tidak bisa dijual kembali. Oke, mungkin cukup sekian ya dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.